Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan. Mari kita pagi hari ini bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya, kita di hari ini masuk dalam kegerakan 10 hari menanti janji Bapa, menanti pencurahan Roh Kudus, di mana kita memperingati hari Pentakosta ya, hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap bertekun bersama-sama ya. Shalom, shalom, shalom ya, Pendeta Henry Paliama. Mari kita semangat bersama-sama dalam kegerakan membaca Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini saudara-saudaraku, mari kita memulai hari dengan bersyukur, datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita mencari wajah Allah dan kita percaya bahwa sepanjang hari ini kita akan berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Shalom, shalom, shalom Ibu Mistri ya. Immanuel, safe flight ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Hari penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan rahmat-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu yang baru selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Glory Yesus. Urabaya shikarabata karabaya. Glory, haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kami, mengalir, memenuhi setiap kehidupan kami. Kami percaya janji Bapa itu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus, dahsyat Tuhan Yesus, ajaib saudara-saudaraku. Amin. Mari kita pagi hari ini semangat saudara, karena kita dalam kegerakan menanti janji Bapa ya, karena di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 ya, 39 saya bacakan bagi kita. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi kita sedang dalam kegerakan 10 hari menanti janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan janji ini bukan cuma sekedar untuk para rasul atau para murid di abad yang pertama atau abad yang kedua, tapi bagi semua orang sebanyak mungkin yang akan dipanggil oleh Bapa di surga. Dan saya dan saudara termasuk orang yang sebanyak mungkin itu yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang memilih saya dan saudara, bukan kita yang pilih Tuhan Yesus. Makanya saudara, dalam kegerakan ini ya, kegerakan 10 hari menanti janji Bapa, mari kita tekun bersekutu bersama-sama dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Nah saudara ya, pembacaan Alkitab saudara sudah ada di mana saat ini? Saya ada di Injil Yohanes ya, dan karena hari ini hari istimewa khusus kita dalam kegerakan momentum menanti janji Bapa ya. Kalau yang kemarin
Kemarin kita 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kita dalam momentum 10 hari menanti janji Bapa sampai pada hari Pentakosta. Dan ini adalah hari yang kedua ya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 16 mulai dengan ayat 4 ya. Ya. Saya akan membaca dari ayat yang pertama ya. Yohanes pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Mari kita melihat bersama-sama. Ya, luar biasa. Pendeta Henry sudah Ayub ya, sudah di pertengahan Ayub. Wow, luar biasa. Yang lain semangat. Oke. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini ya. Yohanes pasal 16 mulai ayat yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, yang bertanya kepadaku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebagai segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah saudara, Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran. Jadi pagi hari ini tema kita adalah Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran. Makanya kita percaya bahwa janji Bapa itu buat kita. Dan memang Roh Kudus ketika Dia memenuhi kehidupan kita, kita akan menghasilkan buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, ya, dan penguasaan diri, ya, di Galatia pasal 6 itu ya. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus ketika Dia ada dalam hidup kita akan menghasilkan karakter Kristus, ya. Kita melihat di Galatia ya.
Galatia. Mari kita melihat kitab Galatia biar kita membacanya ya. Kitab Galatia. Nah, Galatia pasal 5 ternyata ya. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita, ketika dia memenuhi diri kita, dia menghasilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan tapi tidak ada karakter Kristus, ya. Tidak ada bedanya dengan kehidupan orang duniawi. Memang kita ada di dunia, kita ada di bumi ini saat ini, tapi kita harus ingat bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian ketika dia terangkat ke surga, ya. Dan memang Tuhan Yesus katakan ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya, haleluya. Dalam 10 hari menanti pencurahan Roh Kudus, menanti janji Bapa, Roh Kudus ya akan memenuhi kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus katakan lebih berguna Yesus harus pergi, ya. Kalau Yesus tidak terangkat, Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Jadi satu karya puncak Yesus Kristus setelah salib, saudara ya, setelah dia menebus kita dan dia bangkit dari antara orang mati, dari kematian, dari maut, dia mengalahkan maut, saudara. Dia harus terangkat ke surga. Kenapa? Kalau dia tidak terangkat ke surga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Jadi saudara, kalau waktu Yesus ada pelayanan, saudara, dia cuma terbatas di Yerusalem, saudara. Ya, waktu Yesus pelayanan, dia nggak pernah keluar dari Israel dan sekitarnya. Dia nggak pernah ke Arab, nggak pernah ke Mesir, walaupun waktu masih kecil dia pernah diungsikan ke Mesir, ya. Tapi yang luar biasa, saudara, Yesus bilang saya harus pergi supaya apa? Roh Kudus itu dicurahkan. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, kerajaan Allah memerintah di mana-mana, di setiap hati orang yang percaya. Karena di dalam setiap hati orang yang percaya, di mana Roh Kudus datang memenuhi, di situ bertakhta Yesus Kristus, bertakhta Bapa di surga. Kita menyatu dengan tubuh Kristus di mana-mana, saudara. Tak terbatas ruang dan waktu, tak terbatas negara, saudara, budaya dan adat istiadat. Karena Tuhan Yesus bertakhta. Kita ini adalah bait Allah, baitnya Tuhan. Makanya saudara, kekristenan saat ini ya hampir separuh bumi, ya, dari 8 miliar penduduk bumi saat ini, ya, hampir separuh bumi adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya kerajaan Allah yang memerintah itu menerobos, ya, tatanan-tatanan manusia, tatanan kenegaraan, dan kerajaan Allah memerintah. Yesus Kristus raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Saya juga menyapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Ada my brother, ya, James David Cepang, dan juga ada Pastor Jelly Lampus. Welcome, ya. Selamat datang di live pagi hari ini. Mari kita maju dalam kegerakan, saudara, ya, untuk menanti janji Bapa. Karena 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus
memerintahkan mereka untuk menanti di Yerusalem. Dan setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami Pentakosta, dan Petrus oleh kuasa Roh Kudus, oleh urapan dari Roh Kudus, dia bernubuat bahwa janji itu bukan cuma untuk generasi mereka, bukan cuma untuk anak-anak mereka, tapi bagi sebanyak mungkin orang yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Tuhan. Dan saya dan saudara, kita ini tergolong orang-orang yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan datang, saudara, menuntun kita pada kebenarannya Tuhan Yesus. Ya. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, dalam hal kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, tentu saja level-level rohani kita berbeda-beda, saudara ya. Ada level-level pengabdian dan pengiringan kita kepada Tuhan berbeda-beda sesuai dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Makanya saudara, ada hal-hal tertentu yang sudah dibukakan kepada orang lain, tapi ada hal-hal tertentu juga yang belum dibukakan kepada orang lain, karena dia belum siap, saudara. Makanya saudara, kita harus menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya apa? Kita diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Kita diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita pada apa yang Yesus perintahkan. Ya. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan ajaran yang lain selain daripada apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Makanya saudara, kita harus membaca Alkitab. Kita harus membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Ya, paling tidak supaya kita tahu, kita mengerti apa sih yang Yesus perintahkan, apa sih yang Yesus ajarkan. Karena Roh Kudus hanya mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Sekarang ini saudara, enggak ada orang yang karena dia berpuasa 40 hari dia mengucilkan diri dalam gua dan tiba-tiba dia mengatakan saya dapat wahyu. Saya dapat wahyu dan dari Roh Kudus, dan ajarannya beda dengan ajaran Yesus. Nah, ya toh? Roh Kudus diutus buat kita, saudara, untuk mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau sekonyong-konyong ada orang yang karena dia bertapa di dalam gua lalu tiba-tiba dia mendapat wahyu yang baru dan bukan ajaran Yesus, berarti itu ajaran yang sesat. Makanya Rasul Paulus katakan, kalau ada orang yang datang sekalipun dia malaikat sekalipun, kalau dia memberitakan Injil yang lain yang bukan kami beritakan, terkutuklah dia. Haleluya. Makanya saudara-saudara ya, penting sekali kita menanti janji Bapa. Supaya apa saudara? Kita diberdayakan. Kita diberdayakan oleh Roh Kudus dalam apa? Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pengabdian kita. Roh Kudus datang memberdayakan kita dengan rupa-rupa karunia, dengan karismata. Ya, ada macam-macam karunia yang Roh Kudus akan curahkan kepada kita. Namun ingat, semuanya itu akan menuntun kita pada kebenaran Yesus Kristus dan mengingatkan kita pada apa yang Yesus ajarkan. Tidak ada, ya, saudara harus pahami bahwa ajaran Yesus itu kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Ya, berpegang pada ajaran Yesus. Ini luar biasa, ya. Jangan sampai sekarang ini ya lagi ngetren itu Kristen progresif. Seolah-olah firman Tuhan ini perlu di up to date, ya. Firman Tuhan ini karena perlu relevansi dengan keadaan zaman, firman Tuhan perlu di up to date.
dan akhirnya menjadi kebenaran subjektif, kebenaran ya di era postmodernisme ini. Ya, kebenaran itu menjadi subjektif, menjadi menurut gue dan sebagainya. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita punya patokan ya, karena firman Tuhan itu bagaikan mercusuar buat kita ya. Setiap orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, setiap orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, itu bagaikan orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Makanya saudara-saudara, kita jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti Alkitab. Memang Alkitab bukan untuk dihafal. Walaupun anak-anak sekolah minggu hafal-hafal ayat Alkitab, ya, kita juga hafal-hafal ayat Alkitab. Tapi kita harus mengerti isi Alkitab. Kita harus mengerti cara membacanya dan sebagainya. Karena kita ini adalah orang-orang Kristen. Kita murid-murid Tuhan Yesus, ya. Kita lihat bahwa kalau Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, ya, kebenaran dan penghakiman. Jadi akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus akan menginsafkan setiap orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara-saudara yang dibelenggu oleh roh-roh agamawi, siapakah yang menolak Yesus? Bukan orang preman di pasar, bukan penjahat-penjahat, ya, bukan wanita-wanita asusila, tapi justru orang-orang beragama, imam-imam, ya, Farisi, Saduki, mereka itu orang-orang beragama. Mereka itu yang menolak Yesus Kristus. Makanya saudara, musuh terbesar dalam kerajaan Allah itu spirit agamawi. Spirit agamawi. Ya, bukan cuma di luar kekristenan, banyak orang Kristen di luar sana juga. Mereka cuma puas hidup sebagai orang beragama Kristen. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Anda cuma KTP Kristen, artinya Kristen tanpa pertobatan, maka Anda tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Karena orang beragama tidak membuat dia masuk dalam kerajaan Allah dengan agamanya. Apa yang membuat orang masuk dalam kerajaan Allah ketika dia lahir kembali dari air dan roh? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Amin. Makanya saudara, Roh Kudus akan menuntun orang pada menginsafkan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Siapapun Anda yang menyaksikan ini, dengar baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus engkau, dan Dia sudah menebus engkau. Dan kita ini bersyukur, ya, Anda dan saya belum lahir, Tuhan Yesus sudah tebus kita dari segala dosa kita. Ya, bukan untuk kita hidup humanis, ya, hedonis, kita hidup hura-hura, pesta dan sebagainya, bukan, supaya kita datang kepada Tuhan Yesus dan dimerdekakan dari dosa. Ya, orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa, bukan berarti enak saja berbuat dosa dan tiap hari Minggu masuk gereja supaya disucikan, dikuduskan. Bukan begitu caranya, bukan begitu pengertiannya. Ya, banyak saya lihat orang-orang Kristen malam Minggu dugem, ya, dunia malam, ya, tapi pagi-paginya cepet-cepet dia mau ke gereja. Untuk apa? Bersihkan dosa katanya. Ya, ini pemahaman yang salah, ya, yang keliru. Saudara, masuk gereja tidak membuat Anda punya dosa bersih, tapi ketika engkau datang kepada Yesus, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengaku Dia, engkau percaya Dia, maka engkau dibersihkan dari segala dosa-dosamu, ya. Tuhan Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan engkau dalam pengorbanannya. Jadi orang, ya, Roh Kudus akan menginsafkan orang pada Yesus supaya percaya kepada Yesus. Yang kedua,
Roh Kudus akan menuntun pada kebenaran ya. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Memang Yesus tidak kelihatan kasat mata saat ini, tapi ada Roh Kudus yang menuntun pada kebenaran. Makanya murid-murid Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis kitab, menulis Injil, menulis surat-surat. Karena apa saudara? Supaya kebenaran itu diwariskan turun temurun. Nah saudara tahu waktu zaman Yesus terangkat ke surga, 30 tahun pertama kita perjanjian baru yang kita pegang ini belum ada. Artinya belum tersusun walaupun sementara dalam penulisan. Lalu apa yang dipakai oleh para murid untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah? Mereka memakai Pentateuch ya, atau LXX, atau apa yang disebut dengan Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan mereka mewariskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau perkataan-perkataan Yesus. Itu yang dikenal dengan tradisi oral ya. Jadi mereka menggunakan Perjanjian Lama tapi dengan cara baca yang berbeda dengan orang Farisi, dengan orang Saduki. Karena para murid seperti Tuhan Yesus mengajarkan, mereka melihat Perjanjian Lama itu sebagai nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus di dalam Yesus Kristus ya. Dan mereka memberitakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sambil ya Matius diilhamkan untuk menulis Injil Matius. Markus diilhamkan untuk menulis Injil Markus dan sebagainya. Sampai tahun 100 ya, di bawah tahun 100 kitab Wahyu selesai ditulis. Ya, itu Roh Kudus menuntun pada kebenaran. Sehingga apa saudara? Injil-Injil kitab Perjanjian Baru boleh ditulis. Dan saat ini saya dan saudara mewarisi Perjanjian Baru ini saudara. Ya, jadi Perjanjian Baru kita ini nggak turun dari langit gedebuk, gitu kan? Tiba-tiba langsung ada kitab turun dari langit ya? Enggak saudara ya. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus menuntun pada kebenaran apa yang dia lihat daripada Tuhan Yesus. Makanya saudara, Roh Kudus selalu akan menuntun kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jangan sampai ada orang karena ngerohnya kebangetan ya. Tiba-tiba dia berkata, saya mendapat wahyu, saya mendapat penglihatan bahwa ibu harus menceraikan suami dan ibu harus menikah dengan dia. Waduh, gawat saudara. Gawat saudara ya. Ya, saya percaya karya Roh Kudus ya. Bahasa roh saya percaya dan semuanya. Tapi ada orang-orang yang ngerohnya kebablasan saudara. Ngerohnya kebablasan sampai lari jauh dari apa yang Yesus ajarkan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus bukan supaya kita mendapat ajaran-ajaran yang baru saudara, tapi kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita dituntun pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Jadi yang pertama Roh Kudus akan menginsafkan supaya orang percaya kepada Yesus. Yang kedua Roh Kudus akan menuntun pada kebenaran ya. Karena Yesus sudah, kita tidak lihat Yesus lagi secara kasat mata ya. Tapi Yesus dia ada, dia menjadi pembela buat kita. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia menjadi juru syafaat buat saya dan saudara. Dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita saudara. Supaya apa saudara? Kita dituntun pada kebenarannya Tuhan Yesus. Dan yang berikut saudara, yang ketiga akan penghakiman saudara. Akan penghakiman karena dunia ini, penguasa ini telah dihukum. Ya, puji Tuhan, semangat. Ya,
GSJ kabar sukacita tendeki. Semangat. Mari kita maju dalam kegerakan menanti janji Bapa lewat daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, saudara ya, jadi kita lanjut, saudara ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali dan penghakiman akan terjadi waktu Yesus datang sebagai hakim yang adil. Yesus datang sebagai hakim yang adil. Kalau di seberang sana mengatakan Yesus datang kembali untuk mematahkan palang-palang salib, untuk membunuh babi-babi dan membinasakan orang Kristen. Inilah yang namanya dapat ilham wahyu dari gua-gua. Makanya yang keluar bukan apa yang Yesus ajarkan, tapi saudara tahu di tempat gua-gua yang dalam sana, di tengah kegelapan sana, justru itu malaikat-malaikat gelap dibuang ke sana. Saudara ya, itu saudara ya, kalau mau menghancurkan palang-palang salib dan membunuh babi-babi, nggak perlu Yesus turun dari surga untuk melakukannya. Itu cukup panggil Pak RT yang ada di Tangerang sana atau Satpol PP untuk datang melakukannya ya, karena mereka suka hancurkan gereja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, jadi Yesus mengingatkan kita akan penghukuman, artinya iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita sedang menantikan penghakiman itu, di mana dia selama-lamanya akan mengalami penghukuman itu, saudara-saudara. Luar biasa, saudara ya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang masih banyak yang belum kita pahami sesuai level kita. Tentu saja ya, anak kelas 1 SD beda dengan anak kelas 6 SD, beda dengan anak kelas SMP ya. Begitu juga dengan keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau level Anda masih level 1, sangat sulit saudara untuk disamakan dengan level 7. Makanya saudara, Tuhan Yesus katakan begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Jadi Roh Kudus akan tuntun kita sesuai level-level kita, saudara. Ya. Roh Kudus akan tuntun kita sesuai level-level kita. Roh Kudus bisa menuntun anak kecil untuk ikut Yesus sesuai dia punya level, dia anak kecil. Roh Kudus akan menuntun anak remaja untuk mengenal Yesus sesuai levelnya anak remaja. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Kudus akan menuntun kita ya, sesuai dengan level-level rohani kita. Makanya penting sekali saudara, kita memperluas level rohani kita. Kita memperluas ya, kalau pakai bahasa sekarang kita, horizon kita, wawasan kita. Untuk apa saudara? Supaya kita dibukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah bagi kita. Ya, Yesus katakan seperti ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saudara bayangkan murid-murid ya. Murid-murid ini, sekali lagi saya ingatkan saudara, sudah 3 tahun dimuridkan oleh Yesus intensif siang malam. Ya, kala-kala profesor ya, 3 tahun siang malam. Baru setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lagi berulang-ulang di training khusus oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Tapi setelah Yesus mau naik ke surga, Yesus mau terangkat ke surga, Yesus ingatkan mereka, kalian harus tunggu di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Karena apa? Tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Murid-murid Tuhan yang sudah dilatih sedemikian rupa saudara, mereka menantikan janji Bapa itu, sehingga mereka waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka diberdayakan luar biasa saudara. Dan waktu Petrus mulai berkhotbah di hari itu, 3.000 orang langsung dibaptis percaya saudara. Dan 3.000 orang itu ada segala macam suku bangsa ya, bukan cuma orang-orang Israel, segala macam suku bangsa, termasuk orang Arab ya, orang Mesopotamia,
orang Frigia, Kilikia semua. Ada orang-orang Roma. Banyak orang yang dengar peristiwa itu dan mereka memberi diri dibaptis. Jadi teman-teman sekalian juga yang Muslim di seberang sana ya, bahasa Arab itu bukan ciptaan agama. Bahasa Arab itu ciptaan Tuhan. Dan orang-orang Kristen juga abad pertama sudah berbahasa Arab. Sedangkan bahasa roh yaitu berbahasa Arab juga ya. Jadi kita juga orang Kristen teredukasi ya. Jangan kita juga jangan anti bahasa Arab. Kenapa? Abad pertama kita orang Kristen sudah berbahasa Arab, saudara. Ya, mari coba kita lihat di kitab Kisah Para Rasul ya. Ya, di kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, waktu mereka. Nah, di sini pasal kedua mulai ayat yang ke-6 ya. Saya baca mulai ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi ya, orang Yahudi dan proselit ya. Proselit itu orang bukan Yahudi tapi penganut agama Yudaisme ya, orang penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab. Ya, ada orang Arab loh ya. Kita mendengar mereka berkata-kata ke dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang sambil termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara tahu waktu itu 3.000 orang bertobat, saudara, termasuk orang-orang Arab. Nah, jadi kita orang Kristen kita nggak boleh anti bahasa Arab. Ya, dan juga teman-teman seberang sana jangan heran kalau orang Kristen juga pakai istilah-istilah bahasa Arab ya, seperti Allah ya, kita sebut Allah, gereja kita gereja sidang jemaat Allah, kita warga keluarga kerajaan Allah, kita warga kerajaan Allah ya, begitu kan. Oh, katanya kenapa kalian curi-curi istilah kami ya? Kita nggak ada yang curi istilah kamu, kamu aja yang nggak tahu bahwa kita ini abad pertama sudah berbahasa Arab. Ya, kita lanjut ya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus datang untuk kita memuliakan Yesus Kristus. Ya, di sini ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi teman-teman dengar baik-baik. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan lari jauh dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jadi rasul-rasul memberitakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya kita diajar ya untuk berpegang pada ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu apa? Apa yang Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Itulah ortodoksi. Ya, apa yang Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Kalau ada ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran-ajaran itu, Rasul Paulus katakan terkutuklah dia. Wow. Makanya jangan sampai kita 30 tahun memberitakan Alkitab tapi kita terkutuk. Kenapa? Karena yang kita beritakan bukan apa yang Tuhan Yesus beritakan atau dengan rasul-rasulnya memberitakan. Ya, Tuhan Yesus menolong kita semua supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ya,
Jadi saudara, istilahnya seperti ini. Kalau saudara mau nimba air, saudara bawa gayung, maka yang akan dipenuhi hanya sebesar gayung itu. Kalau saudara mau nimba air, saudara bawa ember, maka yang akan dipenuhi hanya seisi ember itu. Tapi kalau saudara mau ada air, saudara bawa tong air, maka juga yang akan dipenuhi seperti itu. Nah, saudara seperti apa? Saudara bawa gayung, ember, atau tong? Kira-kira gambarnya ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bawalah dirimu ya, bukakan dirimu lebih lagi biar Roh Kudus memenuhi engkau. Dan ketika Roh Kudus memenuhi engkau, dia hanya mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya kita harus pahami isi Alkitab, maju bersama-sama dengan kegerakan membaca Alkitab. Jangan sampai jadi orang Kristen nggak tahu baca Alkitab. Ya, saya pernah lihat konten di sana ya, di Eropa sana ya. Ditanya, kamu agama apa? Kristen. Lalu ditantang, di challenge. Kamu boleh sebutkan 2 ayat Alkitab yang kamu hafal? Nggak ada loh. Nggak ada yang nggak tahu. Oh, saya nggak tahu. Bahaya kalau anak-anak kita ya, ayat Alkitab 1 aja kagak tahu. Roh Kudus mau mengingatkan apa sama dia? Ya toh? Jadi semakin banyak Anda tahu tentang Alkitab, sebanyak itulah yang akan diingatkan Roh Kudus kepada saudara. Tapi kalau saudara Alkitab aja kagak tahu, bagaimana, apa yang mau diingatkan Roh Kudus sama kamu? Tidak ada, saudara. Makanya penting sekali kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab, mengerti Alkitab ya. Dan kalau saudara baru mulai belajar membaca Alkitab, saya mendorong saudara untuk baca Alkitab minimal 1 pasal ya, sampai 3 pasal setiap hari. Mulailah dari Injil Matius. Saya kalau ajar orang baca Alkitab, saya akan mengatakan kepada dia, baca Alkitab Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Yohanes. Saya suruh mereka ulang 3 kali. Dan cara bacanya nggak usah kesusu ya. Kalau saudara mau baca, wah saya bisa baca ya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau cara bacanya pelan-pelan saja ya. 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, berurutan, kitab per kitab ya. Gitu. Kenapa? Karena setiap kitab itu ada konteksnya masing-masing. Begitu. Nanti ya kalau saudara mau bimbingan untuk baca Alkitab, saudara bisa messenger lah ya, messenger atau WhatsApp kepada saya. Oke, ya saya senang juga mau membimbing orang, memuridkan jadi anak-anak Tuhan yang bisa membaca Alkitab. Karena segala sesuatu itu ada caranya. Walaupun Alkitab kita sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, semua orang yang bisa membaca tahu membaca. Tapi Alkitab juga punya istilah-istilah khusus, istilah-istilah teknis yang perlu dijelaskan ya. Jadi saya mengatakan begini ya, saya sudah bikin kontennya. Alkitab itu bisa dibaca oleh anak SD dan Roh Kudus akan menerangkan kepada anak SD, mereka mengerti. Tapi Alkitab juga tidak bisa digampangkan oleh sekalipun profesor atau doktor ya. Kalau Anda profesor kimia dan Anda membaca Alkitab ya, tidak serta-merta karena Anda profesor Anda udah bisa baca Alkitab kita ya, walaupun sudah diterjemahkan. Ada istilah-istilah yang perlu dijelaskan seperti itu ya. Jadi saudara, mari kita maju dalam kegerakan ini di 10 hari ini ya. Roh Kudus tidak pernah akan menuntun kita kepada yang lain. Dia selalu menuntun kita pada kebenaran, mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Saya berdoa ketika saudara di 10 hari menantikan Roh Kudus ya, kita diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia, karismata, tapi kita juga diasah oleh Tuhan dengan karakternya. Karena apa saudara? Buah roh dan karunia roh harus berjalan seiring. Jangan sampai Anda dipenuhi oleh karunia-karunia yang fenomenal, karunia-karunia yang luar biasa, tapi Anda hancur karena apa? Karakter Anda tidak siap. Ya, berapa banyak orang yang saya lihat, wow, dipenuhi oleh karunia-karunia yang hebat, tapi akhirnya jatuh juga dalam dosa
jatuh juga dia hilaf, saudara. Dia lupa diri, saudara. Karena apa, saudara? Karunia roh itu untuk pemberdayaan dalam pelayanan. Tapi karakter memampukan kita mengiring Yesus setia sampai akhir. Dan kita ingat akan ada penghakiman, ya. Akan ada penghakiman. Yesus datang sebagai hakim yang adil, ya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Dan saya menyapa juga Marta, DWK, teman-teman semua yang ada bergabung di kegerakan ini, saudara. Ya, mari kita maju dalam kegerakan ini bersama-sama setiap pagi lewat live streaming di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan saudara juga bisa mengikuti pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan lewat channel YouTube, ya, channel YouTube PDT Raymond Mantik. Silakan saudara berkunjung ke sana. Saya percaya saudara akan terberkati dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang ada di sana. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Mari kita datang, merendahkan diri, kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tuntun kami pada kebenaran. Roh Kudus tuntun kami kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami mau jadi murid Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang berlagak pintar karena pendidikan kami, karena akademik kami, ya Tuhan, sehingga kami mengajarkan pandangan-pandangan kami sendiri atau pandangan-pandangan orang lain. Tapi kami hanya mau mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus, kami berdoa kalau ada yang menyaksikan pemberitaan ini dan mereka adalah orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Roh Kudus yang menginsafkan. Roh Kudus yang membuat mereka sadar dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Urapan baru mengalir buat setiap anak-anak Tuhan. Penuhkan kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang memberdayakan kami, ya Tuhan, dalam hidup dan dalam pelayanan ini. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kalau saudara ada yang sakit saat ini, mari kita satu hati, satu iman. Kita percaya firman Tuhan katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Apabila ada yang sakit yang menyaksikan pemberitaan ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan itu terjadi di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang terbelenggu dengan belenggu kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa setan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami sehat. Kami bersyukur hari ini kami kuat, kami bahagia. Kami penuh sukacita. Kami penuh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami bahagia, kami berlimpah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur keluarga kami rukun dan damai. Kami bersyukur apa yang kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari maju dalam kegerakan, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan daily life kingdom principle, dengan cara yang sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saudara juga bisa mengikuti saya di channel YouTube ya, PDT Raymond Mantik. Saudara silakan berkunjung ke sana, di subscribe, dan saudara silakan ya. Saya percaya konten-konten itu bisa memberkati saudara ya. Dan semangat. Terima kasih pendeta Henry Paliama ya, yang terus juga kasih semangat bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, semangat.